Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rosida Simanjuntak dengan NPM 2212011706. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai kode etik dari profesi hukum, yaitu legal corporate. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai kode etik dalam profesi legal corporate, kita harus mengetahui kode etik legal corporate itu apa sih? Kode etik legal corporate adalah pedoman perilaku profesional yang mengatur tata laku para profesional hukum seperti in-house counsel, corporate lawyer, atau legal officer yang bekerja di dalam suatu perusahaan atau korporat. Yang mana kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa para profesional hukum menjalankan tugasnya dengan etis, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan perusahaan tanpa melanggar adanya integritas hukum. Lalu kode etik legal corporate itu diatur di mana sih? Kode etik legal corporate diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, terutama jika legal corporate tersebut merupakan advokat internal atau in-house counsel. Lalu kode etik legal corporate juga diatur di dalam Kode Etik Advokat Indonesia jika berlaku bagi legal corporate yang advokat yang bekerja di perusahaan. Lalu ada juga diatur dalam pedoman internal perusahaan seperti Code of Conduct dan Corporate Governance Manual, dan juga yang terakhir ada Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur tanggung jawab direksi, termasuk mengatur mengenai aspek legal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai etika dalam menjadi legal corporate. Menjadi legal corporate tentunya harus menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan hukumnya. Dan juga legal corporate harus menjaga kerahasiaan seluruh informasi perusahaan yang diperoleh saat menjalankan tugasnya. Legal corporate juga wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, baik yang di tingkat nasional maupun internasional. Lalu legal corporate juga harus bersikap independen dan objektif, serta tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun dalam membuat keputusannya. Lalu, legal corporate juga harus menghindari dan menolak setiap bentuk benturan kepentingan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Legal corporate juga bertanggung jawab untuk mendorong perusahaan agar menjalankan bisnis secara etis, dan juga legal corporate wajib menjaga dan meningkatkan kompetensi profesionalnya melalui pembelajaran berkelanjutan dan keterlibatan dalam forum hukum yang relevan. Lalu, legal corporate juga harus loyal terhadap perusahaan tempatnya bekerja untuk tetap dapat menegakkan hukum dan prinsip etika profesi sebagai dasar dalam setiap keputusan atau tindakan yang diambil. Nah, kalau misalnya legal corporate melanggar kode etik itu, maka ia akan dikenakan sanksi. Adapun sanksinya yaitu legal corporate dapat diberikan teguran secara langsung oleh atasan atau dewan etik perusahaan ataupun asosiasi profesi hukum atas pelanggaran ringan terhadap etika. Contohnya, jika seorang legal corporate melakukan suatu tindakan yang dinilai tidak sopan, ataupun sanksinya ada jika legal corporate melakukan pelanggaran berat seperti memberikan nasihat hukum yang secara sengaja menyesatkan sebuah perusahaan, atau terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi, suap, atau penipuan, ataupun penggunaan informasi rahasia perusahaan untuk keuntungan pribadi, maka dapat dikenai pemutusan hubungan kerja terhadap legal corporate tersebut. Dan jika seorang legal corporate tersebut adalah advokat, maka dapat dikenai sanksi oleh organisasi profesi seperti pradi atau asosiasi sejenisnya, mulai dari skorsing, pencabutan izin praktik, ataupun hingga penghapusan nama dari daftar anggota asosiasi. Baik, saya sudah menyampaikan mengenai etika dalam profesi hukum, yaitu legal corporate. Sebelumnya saya memohon maaf apabila ada salah kata, dan semoga video yang saya buat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.